Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dengan Si Semut. Untuk teman-teman yang belum tahu, Si Semut adalah sinau sesarengan Kak Usmut. Dimana di sini kita bisa saling berbagi informasi, berbagi wawasan, menambah wawasan, tanya jawab, sharing, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan di salah seorang jamaah. Pertanyaan ini pakai bahasa Jawa. Kurang lebih artinya seperti ini. Assalamualaikum Kak Usmut, di tempat kami sudah 3 kali tidak melaksanakan Jumatan. Dalam kondisi seperti ini, apakah kami termasuk orang kafir sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin beberapa hadis yang dimaksud seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jumu'atin," barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, min ghairi udhri, tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, kutiba minal munafikin, maka tercatat sebagai orang kafir atau sebagai orang munafik, kafir nifak. Di hadis lain diriwayatkan oleh beliau juga, man sami al adhana salasa jumu'atin, barang siapa yang mendengar azan 3 kali sholat Jumat, azan Jumat maksudnya, summa lam yahdur, kemudian dia tidak datang menghadirinya, kutiballahu minal munafikin, Allah akan catat dia termasuk orang-orang yang nifak, munafik atau kafir. Di hadis lain juga Ibnu Majah meriwayatkan, man taraka jumu'ata salasan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, min ghairi darurah, tanpa adanya keadaan darurat, toba Allahu ala qalbi, maka Allah akan tutup hatinya akal dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marakal jumu'ata salasa marratin, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan biha. Tahawunan biha itu meremehkan atau menganggap enteng, maka sama, toba Allahu ala qalbi, Allah akan tutup hatinya, atau kafir seperti tadi. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, mungkin dari beberapa hadis itu kita bisa mengerti semuanya ada syarat-syaratnya. Man taraka, meninggalkan dengan min ghairi udhrin. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Berarti nggak ada apa-apa malah tidak sholat. Nah, itu yang disebut. Di yang satunya min ghairi darurah, tanpa dalam keadaan darurat, tanpa ada uzur darurat, kemudian tidak datang menghadiri. Nah, itu yang disebut munafik atau kafir. Nah, bagaimana dalam kondisi kita saat ini? Bahkan saat ini pun pemerintah dan ulama sudah mengeluarkan fatwa, yang mana untuk kita khususnya Indonesia boleh melaksanakan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Nah, jadi di sini tidak meninggalkan sholat Jumat, tapi menggantinya dengan sholat zuhur. Dan itu diperbolehkan karena kita tadi darurah, dalam keadaan darurat. Karena ulama sudah menfatwakan, mereka melihat juga kondisi Indonesia seperti apa, kondisi di daerah kita seperti apa. Mereka memanggil ahli medis, memanggil ahli, segala ahli. Mereka ambil ilmunya, ahli fikih juga, semuanya ahli tafsir, mereka kumpulkan, mereka bahas, barulah keluar sebuah fatwa. Sikap kita terbaik adalah ikuti fatwa ulama di daerah kita tentunya. Walaupun di Indonesia sudah ada MUI untuk panduan fatwanya, untuk daerah masing-masing, ada daerah pelosok, daerah pedalaman, silahkan ikuti fatwa ulama di daerah masing-masing.
Oh iya, adapun beberapa uzur atau kondisi yang diperbolehkannya kita mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, antara lain seperti sakit. Nah, sakit yang mana memberatkan kita untuk berangkat menghadiri sholat Jumat, atau ketika kita hadir sholat Jumat, kemungkinan sakit kita akan memburuk. Selain itu juga musafir, atau ketika kita perjalanan jauh tidak memungkinkan maupun memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat, kita boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Bahkan ketika kita tertidur pun tanpa disengaja, ketika bangun sudah selesai sholat Jumat, kita ganti dengan sholat zuhur, nah itu pun kita diperbolehkan. Nah, itu saja tidak termasuk meninggalkan sholat Jumat. Apalagi kondisi kita saat ini, kita sudah memasuki kondisi yang darurat. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang dimaksud di dalam hadis. Yang terpenting ganti dengan sholat zuhur. Namun jika di daerah tertentu masih ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi surat edaran dari pemerintah sudah mengatakan sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur masing-masing di rumah, sebaiknya ikutin anjuran pemerintah dan ulama-ulama. Namun ketika hati kita masih sangat ragu untuk meninggalkan, walaupun itu boleh, ingat boleh mengganti karena kita dalam keadaan darurat, tapi walaupun di hati kita masih ada ragu untuk meninggalkan sholat Jumat, bagaimana solusinya? Hilangkan keraguan itu. Tapi kalau masih tetap ada rasa ragu, sebenarnya boleh Jumatan dengan jumlah sedikit, sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, sholat Jumat boleh dilaksanakan minimal dengan 3 orang selain imam. Nah, jadi di sini 4 orang, minimal 4 orang boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau Imam Malik mengatakan minimal 12 orang selain imam. Boleh? Boleh. Tapi alangkah baiknya ikuti anjuran pemerintah dan ulama kita. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin berbagi atau ingin membahas sesuatu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau mau bertanya silahkan bisa hubungi media sosial boleh, dan jangan lupa di subscribe. Oke, saya Kak Usmut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.